I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan, saya Tiara. Di sini kami berdua akan menjelaskan beberapa materi, yaitu revolusi industri, revolusi Prancis, dan Eropa pada abad pertengahan. Lalu rekan saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada abad Eropa di abad pertengahan, Athena, dan Sparta. Jadi jangan lupa simak video berikut. Bye bye. Revolusi Prancis adalah periode intens perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Prancis antara tahun 1789 dan 1799. Revolusi ini dimulai dengan ketidakpuasan terhadap monarki absolut dan sistem feodal yang tidak adil. Rakyat Prancis, terutama golongan masyarakat rendah, memberontak terhadap pemerintah yang korup dan ketidaksetaraan sosial. Revolusi Prancis menghasilkan serangkaian peristiwa penting, termasuk penggulingan Raja Louis XVI, pendirian Republik Prancis, eksekusi Raja dan Ratu, Reign of Terror yang dipimpin oleh Jacobin, dan akhirnya berakhir dengan kudeta Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Revolusi ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik dan sosial di Prancis serta di seluruh Eropa. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri adalah serangkaian perubahan besar dalam produksi teknologi dan masyarakat yang terjadi sepanjang sejarah. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18 dengan munculnya mesin uap yang mengubah cara manusia bekerja dan memproduksi barang. Revolusi industri kedua terjadi pada awal abad ke-20 dengan adopsi massal tenaga listrik dan garis perakitan. Sementara revolusi industri ketiga berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan otomatisasi pada pertengahan abad ke-20. Saat ini kita berada di ambang revolusi industri keempat yang ditandai oleh integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang semakin mendalam. Pada awal abad pertengahan merujuk pada periode waktu antara akhir periode kuno dan awal Renaissance, berkisar sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15. Periode ini dicirikan oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Penjelasan Eropa pada abad pertengahan dapat dibagi menjadi beberapa aspek kunci, yaitu struktur sosial, feodalisme. Sistem feodalisme mendominasi struktur sosial. Raja memberikan tanah kepada bangsawan sebagai imbalan atas jasa-jasa militer atau pelayanan. Bangsawan memberikan perlindungan kepada petani dan pekerja, dan mereka membayar upeti atau membantu dalam pekerjaan pertanian sebagai gantinya. Ada sistem pemerintahan dan kekuasaan, kerajaan dan keadipatian. Eropa pada abad pertengahan terbagi menjadi kerajaan dan keadipatian yang dipimpin oleh raja atau adipati. Struktur ini pemerintahan seringkali terdentralisasi dan didasarkan pada hubungan feudal antara penguasa dan bangsawan setempat. Kehidupan keagamaan, kekristenan menjadi dasar moral dan etika di Eropa. Gereja Katolik Roma memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari dan politik. Biara menjadi pusat pendidikan dan penyalinan teks kuno, menjaga warisan budaya kuno. Renaissance awal, puncak dan akhir abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, muncul perubahan menuju Renaissance awal dengan peningkatan minat pada sastra klasik, ilmu pengetahuan, dan seni. Wabah hitam atau Black Death. Pada pertengahan abad ke-14, wabah hitam melanda Eropa, menyebabkan kematian massal dan mengubah dinamika sosial dan ekonomi. Eropa pada abad pertengahan merupakan periode yang kompleks dan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah. Meskipun terdapat tantangan dan keterbatasan, periode ini juga membentuk dasar bagi perkembangan selanjutnya di Eropa. Athena dan Yunani kuno. Athena dan Yunani kuno merujuk pada dua hal yang berbeda. Athena ini adalah dewi dalam mitologi Yunani, sementara Yunani adalah sebuah negara kuno dengan sejarah dengan budaya yang kaya.
Athena ini dikenal sebagai dewi kebijaksanaan, perang dan seni dalam mitologi Yunani. Seringkali dia diidentifikasi dengan simbol burung hantu. Yunani, di sisi lain, adalah negara kuno di Eropa yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan politik, filosofi, seni, dan sains. Yunani kuno dibagi menjadi periode klasik dan Helenistik. Periode klasik melibatkan puncak kejayaan budaya demokrasi di Athena dan karya besar dalam seni dan filsafat seperti karya-karya Plato dan Aristoteles. Periode Helenistik ini melibatkan ekspansi budaya Yunani di bawah kekuasaan Alexander Agung. Sparta adalah sebuah negara di Yunani kuno yang terkenal karena sistem pemerintahan militernya yang kuat dan tentaranya yang sangat disiplin. Sistem pemerintahan Sparta dikenal dengan sistem pemerintahannya yang unik, yaitu oligarki militer. Kekuasaan dipegang oleh kelompok elit bangsawan militer yang dikenal sebagai hierosia atau dolensia. Sistem pendidikan di Sparta sangat terfokus pada pelatihan militer. Anak-anak laki-laki yang diambil dari keluarga mereka pada usia 7 tahun untuk menjalani pelatihan militer di asrama yang disebut agoge. Agoge ini adalah program pelatihan militer dan pendidikan yang ketat. Anak-anak laki-laki harus mengikuti pelatihan fisik, taktik perang, dan melibatkan diri di dalam kehidupan kolektif. Kewajiban militernya. Setelah menyelesaikan agoge, kaum Spartiata diwajibkan untuk bergabung dalam pasukan militer dan menjalani sejenis uji kebugaran setiap tahun. Mereka itu juga harus tinggal di asrama sampai usia 30 tahun.